Dan di tengah kebingungan orang-orang yang ada di sana mendengar keputusan dari sang putri, tiba-tiba aja Putri Mandalika ini langsung menjatuhkan dirinya dan langsung menghilang hanyut diterjang ombak. Hai, welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, beberapa hari belakangan ini lagi rame banget kan ya orang-orang ngomongin masalah acara MotoGP itu yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok Timur. Nah, kalian pasti udah pada nonton kan, karena emang lagi rame banget tuh di sosmed, di TikTok, Instagram, semua lagi pada ngomongin acara ini. Dan selain yang menjadi perbincangan hangat yaitu mengenai adanya si pawang hujan gitu kan, tapi ternyata juga terkenal karena sirkuit ini yang super megah. Tapi kalian udah pada tahu belum kalau nama sirkuit Mandalika ini sebenarnya berasal dari mana? Diambilnya dari nama apa? Kenapa pakai nama ini? Yang mana ternyata nama Mandalika ini diambil dari sebuah kisah yang cukup terkenal di Lombok mengenai seorang putri cantik yang bernama Putri Mandalika. Dan selain itu juga ternyata ada tradisi yang masih diselenggarakan sampai saat ini, yang mana dilatar belakangi oleh legenda Putri Mandalika ini, yaitu tradisi nyale atau bau nyale. So, langsung aja aku jelasin sekilas nih mengenai legenda dari Putri Mandalika dan juga bagaimana kemunculan dari tradisi bau nyale ini. So, let's get started. Oke, aku akan mulai dari legendanya dulu nih. Nah, jadi dulu ya ada seorang putri dari kerajaan Tonjang Beru di Lombok yang bernama Putri Mandalika. Nah, sang putri ini terkenal banget memiliki paras yang sangat cantik, tutur katanya yang lembut, sopan. Dia juga pandai mengerjakan berbagai pekerjaan perempuan, dan selain itu dia juga suka menolong. Nah, makanya waktu pemerintahan ayah dari Putri Mandalika ini, masyarakat Lombok ini sangat makmur, sangat sejahtera, hidupnya aman, tentram, damai gitu kan ya. Pokoknya rakyat tuh pada bahagia semua, karena emang pemerintahannya juga baik. Dan kecantikan dari Putri Mandalika ini, atau bukan cuman kecantikan sih, kalau bisa dibilang dia itu perfect. Oke, dari segi sikap, sifatnya, fisiknya juga yang cantik gitu kan. Nah, kabar mengenai pesona Putri Mandalika ini didengarlah oleh banyak orang, sampai kerajaan-kerajaan di pelosok Lombok tuh, pokoknya kerajaan-kerajaan terpencil pun juga mendengar kabar mengenai kecantikan Putri Mandalika ini, sampai-sampai mereka ya berbondong-bondong ingin melamar Putri Mandalika. Nah, karena banyak orang yang ingin mempersunting gitu kan ya, Putri Mandalika ini kayak bingung nih, aduh, mesti ngapain ya? Mesti pilih yang mana? Karena banyak banget gitu loh. Bahkan sampai-sampai ada kerajaan yang mengancam kerajaan Putri Mandalika ini akan hancur gitu kalau lamarannya ini nggak diterima. Nah, makin bingung lah ini putri kan. Nah, karena udah bingung banget nih ya, akhirnya sang putri ini pun memutuskan untuk bertapa meminta petunjuk. Dan singkat cerita nih, udah bertapa kan berapa lama gitu ya, akhirnya pertapanya selesai, dan sang putri ini pun langsung mengundang semua orang yang tadi berniat untuk meminangnya untuk berkumpul di pantai Siger ya, pokoknya gitu ya, berkumpul di pantai itu pada tanggal 20 bulan 10 sesuai dengan penanggalan Sasak, dan juga mesti pagi-pagi buta tuh sebelum azan subuh berkumandang. Nah, jadi pangeran-pangeran ini berbondong-bondong lah mereka datang ke pantai, bahkan ada yang 2 hari sebelum hari H dia udah muncul di sana. Pangeran-pangeran yang datang ini juga nggak sendiri, dia sama pengikut-pengikutnya, masyarakat dari kerajaan itu juga ikut berbondong-bondong datang untuk menyaksikan siapa sih pangeran, siapa sih yang bakal dipilih sama Putri Mandalika ini gitu kan. Jadi rame banget kayak lautan manusia. Dan sampai akhirnya hari H tiba, rombongan dari Putri Mandalika, sang ayah, rajanya, dan juga ibunya, sang ratu, dengan beberapa pengawalnya akhirnya tibalah di pantai Siger. Sang putri ini datang dengan penampilan yang sangat cantik, menggunakan balutan kain sutra. Orang-orang yang datang itu juga justru makin terpesona gitu kan ya, karena gila cantik banget. Dan pas langit mulai memerah di ujung timur, tanda bentar lagi matahari mau terbit tuh, sang putri ini langsung naik ke atas batu di dekat pantai yang lumayan tinggi lah ya, bersama dengan pengawal-pengawalnya. Dan dari sanalah dia memberikan pengumuman kepada semua orang yang datang bahwa Putri Mandalika ini memutuskan untuk menerima semua lamaran agar kehidupan ini menjadi tentram dan damai. Karena dia mikirkan kalau aku milih salah satu nih atau beberapa dari lamaran itu, mereka pasti bakal konflik kan, pasti bakal ada perselisihan, dan kehidupan gak bakal tentram lagi, gak bakal damai, gak bakal aman. Makanya dia memutuskan untuk ya udah terima aja semua lamarannya gitu kan. Nah, keputusan sang putri ini pun membuat para pelamar tuh bingung. Nerima semua lamaran, gimana caranya? Nikahnya kayak gimana? Tinggalnya kayak gimana?
Dan di tengah kebingungan para pangeran ini mendengar keputusan dari sang putri, tiba-tiba aja Putri Mandalika ini langsung menjatuhkan dirinya ke pantai, ke laut maksudnya, dan langsung menghilang hanyut diterjang ombak. Nah, ngelihat kejadian ini semua orang pada kaget kan, mereka langsung berbondong-bondong tuh nyari sang putri, berenang-renang di laut nyari-nyari. Setelah berlangsung beberapa lama pencarian, sang putri pun dinyatakan hilang, dan bahkan ya kalau emang sang putri ini wafat gitu kan, meninggal, tubuhnya pun nggak ditemukan. Dan gak lama setelah itu keanehan pun muncul. Entah datangnya dari mana ya, tiba-tiba aja muncul cacing yang sangat banyak, yang panjang kecil-kecil gitu di laut, yang berwarna-warni dan juga menyala kalau dilihat dalam kegelapan. Dan orang-orang sana menyebut cacing-cacing ini dengan nama nyale atau cacing laut. Yang mana masyarakat di sana juga percaya bahwa cacing-cacing yang muncul ini merupakan jelmaan dari Putri Mandalika. Ya karena emang dia nyebur, terus tiba-tiba aja muncul cacing gitu yang banyak. Nah jadi kayak sang Putri Mandalika ini menerima semua lamaran, tapi juga nggak ada satupun orang yang bisa memiliki Putri Mandalika. Dan dari legenda atau kisah ini juga, masyarakat di sana pun menunjukkan rasa kerinduan dan juga mengenang sang putri dengan mengadakan tradisi bau nyale atau yang berarti menangkap cacing laut dalam bahasa Sasak. Dan tradisi ini pun juga sama dilakukannya setiap tanggal 20 bulan ke-10 pada penanggalan Sasak, sama kayak hari dimana sang putri itu menghilang di laut, atau tepatnya 5 hari setelah purnama yang pada umumnya jatuh pada bulan Februari sampai Maret. Nah jadi tradisi ini dilaksanakan setiap tahun. Dan kemunculan cacing-cacing ini juga bisa dibilang unik gitu ya, jadi nggak bisa kalian di sembarang hari kesana pengen nemuin cacing laut ini ya, nyale ini nggak bisa, karena cacing-cacing ini akan muncul satu kali setiap tahun, yaitu tepatnya pada hari tradisi bau nyale ini dilaksanakan. Bisa gitu ya. Terus kalau hari-hari biasa dia mengungsi di mana? Ya namanya juga tradisi yang berbau-bau mistis, apalagi ada legenda tadi kan. Dan kemunculannya pun juga cuma ada di sekitar Pantai Sigar, Kuta Lombok aja, nggak ada di pantai-pantai lain. Selain itu masyarakat setempat juga percaya bahwa kemunculan cacing-cacing ini ada hubungannya dengan kesejahteraan dan juga keselamatan masyarakat. Dan mereka juga percaya kalau cacing-cacing ini dapat menyuburkan tanah agar hasil panen mereka ini bagus-bagus gitu kan, memuaskan gitu lah ya. Dan aku jelasin sedikit mengenai prosesi dari tradisi bau nyale ini. Jadi dimana tradisi ini akan diawali dengan yang namanya sangkep, yaitu pertemuan para tokoh gitu untuk menentukan hari atau tanggal keluarnya nyale. Selanjutnya yaitu ada proses mepaosan, yaitu acara membaca lontar oleh tokoh-tokoh adat yang dilakukan sehari sebelum hari H. Terus ada juga prosesi yang menggunakan perlengkapan seperti daun sirih, kapur, 2 gunungan yang berisi jajanan tradisional khas Sasak, kembang setaman dengan 9 jenis bunga, serta buah-buahan tradisional yang disebut dengan Nada Rahayu Ayuning Jagat. Dan setelah itu udah semua prosesi, barulah orang-orang akan berbondong-bondong turun langsung ke laut, ke pantai untuk cari-cari cacing yang berwarna-warni atau cacing atau nyale ini ya. Jadi setelah mereka dapat udah banyak tuh, mereka akan langsung menaburkan ke tanah persawahan agar hasil pertanian ini lebih baik. Dan selain itu bukan cuma untuk menyuburkan tanah, bahkan ada beberapa orang juga yang memasak cacing ini. Terus cacing ini akan dimakan. Oke, gimana nih makan cacing? Oke. So guys, itu dia sekilas bagi kalian yang mungkin kurang tahu. Jadi di sini nih asal usul dari nama sirkuit Mandalika yang jadi perbincangan hangat belakangan hari ini, dan juga kisah yang melatar belakangi dari adanya tradisi bau nyale di Lombok. Gimana nih menurut kalian? Apa kalian percaya dengan legenda tadi? Apa kalian udah pernah melihat tradisi ini di Lombok? Atau mungkin kalian punya versi lainnya? Kalian mau menambahkan? Silahkan tulis di bawah. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!